bagaimana inovasi itu didrive oleh beberapa proses, oleh budaya, oleh suatu sistem di dalam perusahaan ini sehingga muncul inovasi-inovasi yang luar biasa dari bawah. Ya, selamat datang teman-teman semuanya, Insight Leaders, Insight Learners, video kita yang kedua dari seri kedua innovation kita, Reka Baru. Yang kali ini kita mau membahas tentang perusahaan yang luar biasa nih inovasinya. Waktu saya kuliah dulu di Jerman, biasanya di Jerman tuh terkenal banget. Kalau kita mau belajar tentang inovasi, kita mau tentang inovasi 3M, salah satu perusahaan yang di Jerman terkenal sebagai benchmark untuk inovasi. Nah, di video kita yang sebelumnya kan kita membahas Apple nih, ya notabene lah perusahaan paling inovatif di dunia dengan tokohnya Steve Jobs. Nah, kita mencoba mencari kontrasnya nih dengan 3M. Kalau Apple produknya itu kan puluhan ya, dan biasanya dia akan punya 1-2 blockbuster. Kalau 3M itu puluhan tapi puluhan ribu, bukan puluhan loh. Jadi bedanya luar biasa ya, bedanya satu puluhan, satunya lagi puluhan ribu. Kemudian kalau kita bicara tentang Apple, tentunya identik dengan Steve Jobs. Jadi ada semacam top-down innovation ya, innovation yang didrive oleh seorang leader, oleh suatu leadership, inovatif leadership. Sedangkan kalau di 3M, didrive oleh leader, tapi agak beda nih. Karena gini yang punya ide-ide inovasi itu dari bawah loh, di dalamnya. Yang berarti kan yang namanya inovasi itu tidak harus seseorang yang jenius seperti Steve Jobs ya. Inovasi itu bisa datang dari semua employee loh. Di dalamnya. Dan 3M membuktikan bagaimana inovasi itu didrive oleh beberapa proses, oleh budaya, oleh suatu sistem di dalam perusahaan ini sehingga muncul inovasi-inovasi yang luar biasa dari bawah. Tentunya kita semua mungkin udah pernah dengar ya, kalau kita dengar tentang 3M, approach inovasinya apa yang paling terkenal, itu yang dibilang 15% ya. Yang intinya adalah mereka mengencourage karyawan-karyawan terbaik mereka untuk mengambil atau mengalokasikan 15% daripada waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru nih. Dan dari mencoba, meneliti, bermain dengan sesuatu yang baru, itu ternyata muncul ide-ide inovasi yang luar biasa. Kita tahu yang namanya Scotch. Kemudian kita pernah dengar Post-it. Itu produk-produk inovasi yang muncul dari approach ini di dalamnya. Tapi hanya dengan mengalokasikan 15%, kemudian kita encourage orang, saya rasa belum tentu itu jalan ya. Tentunya itu memang dibarengin dengan beberapa hal bebareng di dalam 3M. Saya pernah 2 tahun menjadi advisor di 3M Indonesia. Pengalaman saya sih 3M di samping dia tuh memang inovasi ya. Inovasi, kita melihat bahwa orang-orang yang bekerja di sana itu adalah orang-orang yang terbuka, selalu mencari sesuatu solusi yang lebih pendekatan-pendekatan baru. Tapi di sana itu juga suatu perusahaan yang sangat research driven banget loh. Mengerjakan sesuatu harus ada hasilnya, matriksnya jelas. Itu kalau dikombinasikan dengan suatu kebebasan, yaitu kan kebebasan yang bertanggung jawab, tapi ada measurement-nya. Nah, ditambah lagi mereka punya satu pendekatan baru, satu pendekatan lagi yang untuk saya menarik. Mereka bilang mereka mengencourage orang untuk yang namanya passion for people, atau terkadang juga disebut science applied to life di sananya. Yang berarti kan mereka bicara para saintis mereka, tim peneliti mereka. Kita tahu ya namanya peneliti kadang-kadang kan cuma meneliti suatu barang ya. Mereka mengencourage, kamu harus ngerti loh, kamu perlu banyak sering memperhatikan customer. Apa yang customer lakukan. Kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk customer. Itu kan kalau diingat-ingat lagi sekarang, design thinking, kelebihannya kan di sana ya. Empathy, mengerti perspektif daripada customer, kebutuhan daripada customer. Dan apa yang kita, kalau di case-nya 3M sebagai scientist, bisa berikan nih. Bisa aplikasikan nih ilmu-ilmu kita untuk mereka. Misalnya itu satu pendekatan yang dikombinasikan dengan 15%. Itu kan luar biasa ya. Ditambah lagi adanya pada dasarnya matriks yang jelas terhadap hasil. Terakhir, satu lagi yang menarik kalau kita belajar tentang innovation di 3M, itu yang disebut cross pollination. Mereka punya suatu tradisi dengan adanya cross pollination ini.
Apa artinya cross pollination? Itu artinya adalah kalau suatu inovasi kita temukan dalam suatu konteks atau dalam satu industri tertentu, nanti ini biasanya oleh kolega-kolega yang lain juga akan dicoba, di tempat saya bisa nggak ini juga berfungsi nih? Di tempat-tempat yang lain bisa nggak? Jadi kalau ada, jadi kita akan lihat banyaknya inovasi, tapi akarnya itu tetap terlihat loh di dalam 3M. Inovasinya mereka tuh memiliki satu kesamaan. Yang paling gampang keywordnya biasanya kita bicara tentang perekat ya. Di dalamnya post-it itu kan perekat kan, spots di dalamnya, termasuk kertas amplas ya, salah satu yang awal-awal mereka kuat atau temuan mereka. Contoh daripada cross pollination yang menurut saya paling menarik, kita semua tahu post-it ya, itu kan yang ditempel, itu kan juga suatu ketidaksengajaan tapi akhirnya menjadi suatu inovasi kan. Lem perekat yang karena tidak terlalu rekat akhirnya malah ada gunanya gitu kan. Nah, post-it itu kan awalnya kan sebagai pengingat kan, sebagai reminder kita kan enak ditempel kemana. Tapi kemudian kita menemukan konteks yang berbeda nih. Misalnya di dalam bidang saya, di dalam pelatihan, kita banyak melakukan kayak semacam proses brainstorming, workshop, menvisualisasikan ide. Nah itu kan post-it post-it sering kita pakai itu. Semua orang nulis ide-idenya, kemudian ditempel di dinding. Kemudian kita coba baca bareng-bareng, kemudian kita bisa strukturkan. Karena post-it kan bisa ditempel, bisa dilepas, ditempel, dilepas. Dan berarti kan dia menemukan suatu kegunaan yang baru nih, cross-pollination. Setelah itu juga dalam konteksnya post-it, kita melihat sekarang itu banyak lomba-lomba seni ya. Bagaimana dengan post-it membuat karya seni di sebuah dinding. Nah itu kan berarti sesuatu yang konteksnya dibuat berbeda di dalamnya. Nah ini kalau kita ngelihat lagi, Apple, kemudian 3M, message kita sih pada dasarnya caranya berinovasi itu macam-macam. Ada yang top down dengan ada satu tokoh yang dia mendrive, dengan reality distortionnya dia membuat orang percaya terhadap ini loh, ini ide ini bisa nih direalisasikan, Steve Jobs. Ada juga dengan pendekatannya 3M yang semua employee itu di-encourage untuk berinovasi, inovasinya bottom up di dalamnya. Kemudian ada inovasi yang memang produk-produknya ini kecil, jumlahnya tidak banyak, puluhan, blockbuster. Atau 3M, jumlahnya puluhan ribu loh. Dan kita ngelihat yang satunya membuat suatu ekosistemnya agak beda. Kalau Apple kan kita memakai iPhone, nanti akan memakai Mac, dari sana memakai Watch, memakai suatu ekosistem yang dibilang iLife ya. Sedangkan kalau di dalam 3M, itu kan mereka sebut yang cross-pollination kan. Ada semacam induk teknologi yang kemudian dikembangkan nih anak beranak sehingga inovasinya itu menjadi luar biasa. Nanti kita akan ngelihat lagi nih dari Amerika, nanti kita akan seri berikutnya kita akan ke Jerman. Dua perusahaan yang saya punya pengalaman cukup lama dengan mereka, kita akan coba belajar dari Siemens, salah satu perusahaan paling inovatif di Jerman. Kemudian SAP ya, tentunya kita semua pernah dengar lah, ini raksasanya Jerman juga. Kita coba, kebetulan yang dengan Siemens saya punya pengalaman sekitar 15 tahun, proyek-proyek di Eropa dan Asia. Juga SAP saya punya pengalaman kira-kira 5-7 tahun bekerja sama dengan mereka. Kita coba lihat bagaimana mereka berinovasi, apa yang kita dapat pembelajaran, apakah menarik nih, apakah beda dengan dua perusahaan yang American based ini. Sampai di sini mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk waktu dan perhatiannya. Jangan lupa ya, dukung kita dengan like, subscribe, dan tulis komen lah. Atau kalau ada pertanyaan, ada tanggapan terhadap apa yang saya share, welcome banget ya. Thank you.